Pada tahun 2001, pasukan militer Amerika Serikat menginvasi Afghanistan. 20 tahun kemudian, Amerika akhirnya menarik kembali pasukannya dan Taliban kemudian muncul dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya dengan menguasai sekitar 85% wilayah Afghanistan. Di tahun 1979, Uni Soviet juga menduduki Afghanistan dan setelah 9 tahun, mereka juga menarik pasukannya. Rezim yang mereka perjuangkan dengan keras untuk mendukung invasi itu pun hampir runtuh ketika itu. Kerajaan Inggris juga pernah menyerbu Afghanistan dalam 3 kesempatan yang berbeda dan tidak juga berhasil menaklukkan negara tersebut. Amerika menjadi bukti terakhir ketangguhan Afghanistan. Terlepas dari apa yang dilakukan, setiap jenderal Amerika selama 20 tahun terakhir di Afghanistan tidak membuat negara adikuasa tersebut menang perang. Apa yang dialami Amerika memperkuat anggapan bahwa negara itu layak dijuluki sebagai The Graveyard of Empires atau kuburannya para kekaisaran. Saat ini, Afghanistan memiliki populasi yang lebih kecil dari California dengan luas wilayah teritorial yang sedikit lebih besar dari Prancis. Lalu, bagaimana negara kecil itu mampu melawan 3 negara dengan kekuatan militer raksasa? Dan kenapa Afghanistan sulit sekali ditaklukkan? Banyak sekali jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi mari kita mulai dengan jawaban yang paling mudah dimengerti dan mungkin yang paling jelas, yaitu kondisi geografis. Pertama dan terpenting adalah medan. Negara ini seperti semangkuk besar padang pasir, dikelilingi oleh beberapa puncak tertinggi di dunia. Pasukan apapun yang tidak dapat dihancurkan oleh seorang penyerbu bisa menghilang ke pegunungan dan menyembuhkan luka mereka sampai musim pertempuran berikutnya tiba. Realitanya, Afghanistan tidak lebih dari sebuah ekspresi geografis. Batas negara itu dibuat secara sewenang-wenang oleh pihak asing yang berkuasa selama berabad-abad lalu. Populasi yang kecil itu terdiri dari 14 kelompok etnik yang berbeda serta beberapa suku. Sebagian besar dari kelompok tersebut yaitu Uzbek, Tajik, dan Pashtun tidak mau mengakui perbatasan yang dibuat oleh orang-orang barat ratusan tahun lalu yang menurut mereka sangat kecil. Etnis Pashtun menjadi etnis terbesar dengan populasi hampir setengah wilayah Afghanistan, tapi 2/3 dari etnis tersebut menghuni wilayah yang berbatasan dengan Pakistan atau dalam kelompok minoritas yang ada di negara tersebut. Perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan membentang di antara wilayah etnis Pashtun dan membagi sekitar 60 juta orang-orang Pashtun ke dalam 2 negara ini. Perbatasan itu dibuat secara tidak resmi oleh Kerajaan Inggris pada tahun 1893 dan sampai saat ini tidak ada satupun pemerintahan yang ada di Afghanistan yang secara resmi mengesahkan perbatasan tersebut. Perbatasan itu terdiri dari jajaran pegunungan di pedalaman. Jadi memantau perbatasan itu dari sudut pandang pemerintah Pakistan selalu jadi hal yang sangat menantang. Kondisi ini membuat orang-orang Pashtun leluasa melakukan pemberontakan di wilayah Afghanistan karena memiliki kelebihan dengan begitu mudahnya lolos melewati perbatasan yang dihuni oleh etnis mereka sendiri di wilayah Pakistan. Memperluas pasukan dengan merekrut sebanyak mungkin orang, lalu kembali memasuki wilayah Afghanistan dengan kekuatan penuh dan siap tempur. Baik orang-orang Afghanistan maupun Taliban mengenali perbatasan ini secara sah, dan setiap harinya ada sekitar 235 orang melintasi perbatasan ini melalui pegunungan di antara kedua negara itu. Perbekalan obat-obatan, uang, dan berbagai macam barang persediaan lainnya bisa dengan mudah diselundupkan ke dalam Afghanistan melalui Pakistan. Dan ini bisa lebih mudah lagi jika dilakukan oleh orang-orang Pashtun di Pakistan yang menjadi lebih bersimpati dengan orang-orang Afghanistan atau Taliban. Hal ini membuat banyak orang menganggap bahwa perbatasan Pakistan dan Afghanistan itu seperti perbatasan paling berbahaya di dunia. Sebagai usaha mengantisipasi bahaya tersebut,
Pada akhir Juni 2020 lalu, Pakistan telah selesai membangun pagar pembatas di sepanjang perbatasan untuk menghentikan semuanya dan telah melarang perlintasan di lokasi yang diakui secara hukum. Tapi ini justru awal yang membuat Afghanistan menjadi wilayah yang hampir mustahil untuk ditaklukkan. Lihat saja peta ini. Afghanistan hampir tertutup dengan daratan. Jadi untuk mendapatkan pasukan dan persediaan di sana, melakukan kerjasama dengan setidaknya 1 dari 6 negara yang berbatasan langsung, yaitu Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Cina, dan tentu saja Pakistan. Tapi meskipun bisa melintasi 1 dari negara tersebut dan bisa sampai di perbatasan Afghanistan, kalian akan menemui medan yang sangat menantang. Meskipun berada di tengah-tengah benua paling padat di dunia, Afghanistan selalu terisolasi, terpencil, dan memiliki penduduk yang sangat sedikit. Di sini juga terdapat puncak tertinggi dari pegunungan Hindu Kush yang menjadi salah satu gunung tertinggi dan terbesar di dunia. 75% wilayah Afghanistan dipenuhi oleh pegunungan, dan hampir setengah dari pegunungan itu memiliki ketinggian di atas 2000 meter. Yang membuat Afghanistan menjadi salah satu di antara negara yang memiliki pegunungan terbanyak di dunia, sekaligus negara yang paling terisolasi. Pegunungan tinggi ini berdiri layaknya dinding alami yang mencegah penjajah masuk, tapi juga membuat kelompok mereka terpisah dan menyulitkan penyaluran perbekalan. Ini adalah faktor yang sangat sulit untuk diatasi dari sudut pandang para penjajah. Ada lusinan bukit yang berbaris secara zigzag di antara pegunungan di Afghanistan yang menjadi tempat tinggal kebanyakan penduduk di sana. Oleh karena wilayah ini dikelilingi oleh beberapa pegunungan terbesar di dunia, sudah pasti hal yang sangat sulit untuk melakukan perjalanan di antara wilayah itu. Sebagai akibatnya, masing-masing dari kelompok mereka seperti memiliki dunia sendiri di dalam wilayah Afghanistan. Selama ribuan tahun, mereka membangun kultur, identitas, kepercayaan, serta aturan masing-masing. Dengan demikian, orang-orang Afghanistan memiliki rasa nasionalisme yang sangat rendah terhadap negaranya, dan patriotisme penduduk negara itu tidak pernah menjadi faktor pendukung yang kuat. Karena terpisah dan terpencilnya keberadaan kelompok-kelompok ini, dan sulitnya akses menuju tempat mereka tinggal, jangkauan dari pemerintah pusat pun menjadi sangat lemah dan terputus. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di lembah tersebut mengatur kelompok mereka sendiri secara mandiri, khususnya mereka yang ada di wilayah pedesaan. Setiap atribut kenegaraan Afghanistan selalu memiliki pengaruh dari bangsa asing yang pernah menjajah dan berusaha memaksakan aturan mereka secara menyeluruh, seperti Inggris, Soviet, dan Amerika. Setiap penjajah yang berusaha menduduki Afghanistan selalu menghadapi masalah yang sama yang membuat mereka harus berhadapan dengan masing-masing pemimpin kelompok. Kondisi geografis Afghanistan memang tidak kondusif untuk memusatkan pemerintahan, dan begitu juga halnya dengan infrastrukturnya. Menegakkan kekuasaan kepada seluruh lembah di Afghanistan berarti harus menggerakkan seluruh pasukan serta persenjataan dari pegunungan ke pegunungan yang lain, yang kebanyakan memilih lembah yang sempit dan sangat mudah dipasangi jebakan. Jalur ini layaknya terowongan maut dan lokasinya menyebar di seluruh Afghanistan, dan sampai di tahun 1960-an bahkan tidak ada jalan yang bisa dilewati. Menguasai hanya sedikit dari jalur pegunungan itu saja berarti bisa menguasai hampir seluruh lembah. Dan menyabotase salah satu jalur juga bisa memblokade pasukan serta pasokannya selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan lebih lama, tergantung seberapa parah kerusakannya. Saat Amerika datang, jalur ini bahkan menjadi sangat vital. Yang paling vital bagi mereka adalah jalur Khyber yang letaknya di sini, yang merupakan jalur termudah dan langsung melewati pegunungan Hindu Kush di antara anak benua India dan Asia Tengah. Jalur ini telah digunakan selama ribuan tahun oleh para penakluk, pedagang, dan misionaris, dan jelas merupakan lokasi paling strategis.
Di satu titik, hampir 80% perbekalan NATO dan tentara Amerika dibawa ke Afghanistan melalui jalur darat yang melewati Khyber melalui Pakistan. Taliban mengetahui betapa pentingnya jalur Khyber ini bagi tentara Amerika selama perang terjadi. Karenanya jalur ini menjadi target yang paling sering disabotase oleh mereka. Di tahun 2009, Taliban berhasil menghancurkan jembatan yang ada di sini dan membuat seluruh jalur tertutup, sehingga memaksa pasukan Amerika memasok perbekalan ke Afghanistan melalui 3 negara yang berbatasan dengan Asia Tengah. Di tahun-tahun sebelum peperangan itu terjadi, pemerintah Afghanistan telah berusaha membangun jalan raya melingkar yang akan menghubungkan pusat perekonomian mereka secara bersamaan. Tapi, setelah perang sipil yang terjadi selama lebih dari 1 dekade dan campur tangan Uni Soviet, kondisi jalan tersebut menjadi semakin buruk. Kurangnya jalan yang bagus semakin membuat para penghuni lembah dan sebagian penduduk Afghanistan semakin terisolasi satu sama lain. Dan ini telah membuat repot dan menjadi mimpi buruk bagi Amerika dan Soviet saat membawa pasukannya masuk ke Afghanistan. Tapi tidak satupun dari mereka membantu stabilitas negara tersebut. Dengan semua yang telah terjadi di Afghanistan, membuat jalan yang baru sangatlah sulit dan mahal. Karena medan pegunungan yang keras, cuaca musim dingin yang membuat permukaan jalan menjadi naik, membangun serta memperbaiki jalan di negara ini membutuhkan keamanan dan pembangunan jalan itu akan melalui kondisi geografis dan iklim yang keras, yang artinya ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Diperkirakan sebesar 5 juta dolar per mil di beberapa lokasi. Ini adalah sebuah negara yang rata-rata penduduknya hanya menghasilkan pendapatan sekitar 500 dolar per tahun, yang menjadikan Afghanistan sebagai salah satu negara termiskin dan kurang berkembang di dunia. Membangun konstruksi jalan dalam 1 mil saja di Afghanistan bisa sebanding dengan gaji per tahun sekitar 9.800 orang Afghanistan. Jadi jelas saja membiayai proyek ini harus mendapat biaya dari luar negeri. Pada akhirnya Afghanistan memang sebuah negara yang mudah dijajah dan dikuasai, tapi hampir mustahil untuk bisa mendudukinya dalam jangka waktu yang lama. Negara ini memiliki lanskap yang sangat luas, dengan sebagian besar wilayah terpencil dan kosong, memusatkan peraturan untuk ditegakkan di luar wilayah Kabul juga mustahil untuk dilakukan, karena kenyataan kondisi geografis Afghanistan yang sulit. Membangun bangsa secara inheren juga merupakan sesuatu yang mustahil karena nasionalisme di antara penduduk Afghanistan yang memiliki beragam etnis dan suku sangatlah lemah dan sangat berbeda dengan ide bangsa-bangsa barat. Perbatasan era kolonial Afghanistan yang dibuat oleh Inggris selama berabad-abad lalu mungkin menjadi alasan yang mendasar ketidakstabilan Afghanistan. Tapi, negara ini sudah tidak stabil jauh sebelum campur tangan kolonial Inggris. Selama 43 tahun, Afghanistan telah terlibat peperangan terus-menerus dan ini merupakan kisah yang sangat kompleks untuk diceritakan. Dari revolusi komunis yang memaksakan konsep ateisme negara kepada salah satu negara paling konservatif dan religius, hingga invasi dan pendudukan Uni Soviet, perang saudara, lalu kemudian invasi Amerika dan NATO, dan akhirnya pendudukan Amerika berakhir setelah 20 tahun. Alasan lain mengapa tidak ada yang bisa menaklukkan Afghanistan adalah karena setiap penjajah harus benar-benar menundukkan penduduk. Seperti yang aku katakan di awal, Afghanistan dihuni masyarakat yang beragam. Banyak suku seperti Pashtun, Turkmen, Balok, Palau, Tajik, dan Uzbek yang semua memiliki karakter dan kesetiaan serta militansi yang sangat kuat. Tidak usah bicara bagaimana kesetiaan Taliban atau Mujahidin. Seorang Afghanistan akan sangat setia pada klan, suku, unit, ulama, dan pemimpin suku ataupun pemerintah. Bayangkan bagaimana caranya menundukkan 34 juta dari mereka ketika menyerang Afghanistan. Mengalahkan orang-orang itu dalam pertempuran sengit juga sangat sulit. Tidak percaya? Tanyakan kepada Inggris. Membantai mereka juga tidak berhasil. Tidak percaya? Tanyakan pada Uni Soviet. Menggunakan senjata modern dan disertai dengan pendekatan politik juga mentah. Tidak percaya? Tanyakan ke Amerika.